Perkenalkan, nama saya Eka Chandra Chandra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha. Di sini saya akan membahas 4 kasus mengenai psikologi pendidikan agama Buddha. Dan untuk kasus yang pertama itu ada seorang siswa. Nah, seorang siswa tersebut telah naik ke kelas 3. Tetapi dia tidak bisa membaca dan menulis. Nah, untuk membedakan huruf B dan D itu kadang kebalik, B dibaca D, D dibaca B. Nah, wali kelasnya itu menyarankan kepada orang tuanya itu untuk pindah sekolah ke sekolah SLB. Nah, tanggapan dari orang tua ini sangat tidak kooperatif dengan masukan yang telah diberikan dari guru. Bahkan kadang tuh menyinggung ke wali kelas. Nah, akhirnya wali kelas pun itu berkonsultasi ke kepala sekolah dan orang tua itu dipanggil ke sekolah. Nah, dari hasil pembinaan yang telah diberikan oleh kepala sekolah, kemudian siswa tersebut tetap masih belajar di SD sampai lulus nanti. Nah, akhirnya kepala sekolah pun itu menuruti apa mau dari orang tua itu. Nah, semua guru yang menjadi wali kelasnya pun harus mengatur nilai-nilainya, yang mana kesemua nilai yang diperoleh siswa tersebut itu tidak memenuhi KKM. Untuk pendapat dan tanggapan menurut saya, menjadi guru itu memang tidak mudah, dan harus mempunyai kesabaran yang tinggi. Nah, menanggapi dari siswa sekolah tersebut, sebagai seorang guru kita harus memberikan pendidikan khusus dengan kegiatan membaca dan menulis. Contohnya itu kayak les ya. Dengan adanya pendidikan khusus seperti ini, diharapkan siswa bisa belajar dengan baik dan mendapat nilai yang bagus. Dan menurut saya sebagai orang tua, kita juga harus memberikan pendidikan sejak usia dini. Nah, sejak dari kecil itu supaya ketika dia beranjak dewasa, anak tersebut sudah bisa belajar dengan baik. Untuk yang soal nomor 2 selanjutnya yaitu di sini ada seorang guru yang sangat sudah tua sekali. Nah, di mana umur beliau itu sudah mencapai 59 tahun. Nah, masa baktinya ini kurang 1 tahun, tetapi beliau sangat acuh terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang wali kelas. Nah, di mana kelas yang diampu itu tidak diurus. Susunan tempat duduk bagi anak-anak maupun kelas lainnya itu berantakan, dan kelas sangat tidak kondusif, bahkan sangat tidak pantas disebut dengan kelas. Nah, guru-guru yang lain tahu akan hal itu, tapi hanya diam saja karena tidak ada gunanya. Selalu yang menjadi tanggapan beliau itu kritik oleh teman sejawat. Nah, kritikannya itu begini, buat apa susah-susah, masaku kan cuman kurang 1 tahun itu tidak ada. Dari sebuah kasus tersebut, menurut saya itu menjadi seorang guru itu harus memiliki tanggung jawab dalam mengelola kelas. Nah, karena jika kelas tidak kondusif, maka belajar mengajar menjadi sangat membosankan. Walaupun masa bakti kurang dari 1 tahun saja, tetapi dalam mengelola kelas juga harus kondusif supaya kegiatan belajar mengajar di kelas itu menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Selanjutnya yaitu kasus yang ketiga. Nah, kasus ini membahas tentang perkembangan teknologi. Nah, seiring perkembangan zaman, macam-macam soal yang dibuat pun harus mengikuti kebutuhan publik. Nah, di sini sangat disayangkan bahwa ada guru yang selalu monoton dalam memberikan soal terhadap siswa-siswinya. Seolah-olah semua soal yang telah dibuat beliau itu yang paling sempurna. Nah,
cara penilaiannya dalam kelas pun sangat tidak variatif. Beliau juga merasa paling tua dan paling tahu segalanya. Dan beliau juga suka memberikan statement yang salah, bahkan menyinggung perasaan guru yang lainnya. Menurut tanggapan dari kasus tersebut, dalam memberikan soal supaya tidak membosankan, sebaiknya soal tersebut dapat diinovasikan, seperti membuat kuis supaya pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, dengan adanya kuis tersebut, pembelajaran akan menjadi sangat menarik dan menyenangkan, sehingga para siswa tidak akan bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, kasus keempat. Nah, kasus ini membahas tentang dunia pendidikan. Nah, permasalahan ini tentang cara mengajar, ya, di mana guru itu lebih memilih menggunakan metode konvensional. Nah, metode konvensional ini sering digunakan, yaitu metode ceramah. Nah, guru juga jarang menggunakan media pembelajaran, sehingga siswa merasa sangat bosan dengan pembahasan yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut tanggapan saya dari kasus tersebut, cara mengajar kepada siswa memang harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, mengapa? Lah, karena dalam mengajar itu media pembelajaran itu sangatlah penting. Nah, dengan adanya perkembangan zaman tersebut, sebagai seorang guru, kita juga harus belajar tentang pengetahuan dalam membuat media pembelajaran, supaya kegiatan belajar tersebut menjadi menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai 4 kasus tentang psikologi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.